Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan konnichiwa. Hari ini podcastnya beda karena tamunya juga beda. Tak asing tapi sering terdengar di kalangan para tak tahu apaan. Jadi di depan saya di sini ada Mas Oyo 49. Turun lah jadi. Turun jadi. Turun enggak sekali lah. Turun banyak. Turun banyak. Jadi Mas Oyong ini ternyata dia adik saya yang sudah lama di Jepang. Dan hari ini saya ucapkan kepada Mas Oyong, Otsukare sama deshita. Syukur sama des. Karena Mas Oyong ini sudah menyelesaikan visa magangnya. Visa magang selama 3 tahun. Otsukare sama deshita. Oh, sama des. お一言ありますか？ですね。次の仕事は頑張ります。頑張ってください。以上です。まあ、最初からね大変だったかもしれないけど、もちろん大変だった。今はこれからもまた大変かもしれないけど頑張らないといけないね。はい。ます。 Ya, memang perjuangannya untuk ke Jepang surai kamu serenai ne. 簡単じゃないね。 Ya, cuman ya alhamdulillah juga sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Yang sangat berkesan bukan hanya sekedar hasilnya, tapi selama ini sudah bisa di titik sekarang. Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan dulu ke para jemaah. Rahimakumullah. Oke, nama saya Nurul Anwar. Saya asli Madura. Umur saya masih 23. 23 tahun. Dari lulus SMA langsung ke Jepang. Langsung ke Jepang. Tapi masih kursus dulu bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Kursus. Berapa bulan dulu kursusnya? Bahasa Inggris dulu 4 bulan. 4 bulan. Kalau bahasa Jepang 1 tahunan. Karena sambil nunggu Jepang dibuka. Oh, karena ada Covid dulu. Iya. Jadi nunggunya setahun. Sama ada pandemi deh gitu ya. Ya lumayan. Di balik itu juga belajar dan prosesnya juga luar biasa. Apa ya kira-kira yang menurut Mas Oyong itu sulit untuk proses ke Jepang ini? Sebenarnya tidak sulit. Kalau kita memang sungguh-sungguh pengen pergi ke Jepang. Iya. Tak sulit berarti. Tak sulit. Tidak ada yang mudah selagi kita berusaha. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Bagi selagi kita mau Pengen berusaha. berusaha. Iya, Setiap perjalanan pasti ada tantangan terbesar untuk ke Jepang dulu apa kira-kira? Tantangan terbesar menurutku nggak ada yang terbesar. ada tantangan kan? Ada, cuman iya. Saya Bagus. terlalu fokus dengan masa depan saya, jadi musibah apapun, hambatan apapun tak kerasa sekali. Iya, bagus. Karena menurut saya begini, kalau saya pribadi memang ketika ngurus Mas Oyong itu memang benar tidak ada hambatan. Alhamdulillah Mas Oyong itu malah lebih cepat dari saya prosesnya dulu. Karena
kita di tempat lembaga pelatihan bahasa Jepang yang berbeda, dan memang cara lembaga tersebut memang saya nilai di situ lebih cepat, Mas Uyung. Jadi dulu memang tempatnya Mas Uyung ada program yang namanya Shinkansen, itu belajar Shinkansen memang dipres banget itu, Dipres. sehingga kecepatannya lulus mendapatkan N3 itu lebih cepat Mas Oyong daripada saya sebenarnya. Luar biasa sekali sama Rista, Cuman saya dulu tidak ambil N3, langsung langsung dapat N4, N4 udah dia. nunggu di rumah pulang. Iya. Cuman dulu kan syarat ke Jepang itu harus minimal N4 dan itu harus NATES atau JLPT. Nah sekarang ke Jepang itu Mas Oyong levelnya dipermudah. Ada yang namanya GFT. GFT itu bahasa Jepang yang sudah dicampur antara N4 sama N5 gitu. Jadi saya rasa nggak sesulit dulu gitu. Ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang lebih mudah sekarang. Sekarang. Tapi dengan dulu dan sekarang juga Mas Oyong, dulu kan itu hampir beberapa persen itu banyak yang ngurus sendiri. Enggak. Iya. Ibu saya bantu. Saya Ada yang dibantu. Iya, memang Mas Oyong ini dulu sengaja saya lomper gitu, artinya saya biarkan supaya bisa ngurus sendiri. Maleta zaman jajar. Jadi kadang memang ya begitulah dulu. Harus semuanya bolak-balik antara Madura sama Sidoarjo dan Surabaya, bolak-balik Madura. Wow, pokoknya semuanya lesoh. Nah, sekarang teman-teman sekalian di sini kita kalau di Jepang setelah setelah visa magang itu akan upgrade ke visa Tokutegino. Nah, Tokutegino ini setelah berhenti, kalau kita mau memilih pekerjaan yang kita inginkan dengan gaji yang kita inginkan, yang enak gitu kira-kira, itu juga memerlukan pengurusan secara mandiri. Pengurusan secara mandiri, dan alhamdulillah Mas Oyong dengan pengurusan saat ini semuanya hampir mandiri. Saya apresiasi juga sampai saat ini dia ada di Fukuoka yang sangat jauh di sana, saya ada di Saitama, Mas Oyong ngurus visanya secara mandiri. Luar biasa. Dan itu tanpa, kalau di sini lebih-lebih tanpa perantara siapapun teman-teman. Kita langsung hubungannya sama orang Jepang. Kalau sudah mindset sudah keterima itu biasanya langsung hubungannya sama Kaisa. Banyak kan sama orang Jepangnya biasanya. TSK Jepangnya. Jadi ya kau tuh harus memberanikan diri. Berarti. Kira-kira apa untuk upgrade ke visa Tokutegino ini tantangannya lagi, kira-kira apa ada tersulit, apa ada hambatan? Dari segi bahasa harus lebih upgrade. Kenapa ya? Kalau cuman bahasa hai dake sulit buat mengerti. Apa sih? Karena di Kendala waktu di wawancara pun banyak pertanyaan-pertanyaan, kadang ada yang nggak ngerti, cuman jawabnya hai wakarimashita, tapi nggak ngerti. Itu sebenarnya nggak boleh. Padahal udah ada di Jepang berapa tahun tetap nggak ngerti bahasa Jepang, kok bisa? Kadang ada pertanyaan kayak gitu. Karena bahasa Jepang itu luas teman-teman. Kalau hanya untuk bekerja kita bisa. Kalau semacam kita ngomong ke atasan dan ngomong tentang apa itu hanya ngertinya beberapa persen gitu. Kira-kira bahasa penting jauh.
Menurut saya paling penting bahasa. Iya. Itu harus Upgrade. setiap hari ngomong bahasa Jepang sama orang Jepang. Jadi di perusahaan saya itu kan banyak orang Indonesia. Jadi hampir bahasa Jepang nggak amari sukawana ya. Gitu sampai setiap hari ngobrol pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang sampai nggak dipakai. Mutai naik. Maka dari itu saya cari perusahaan yang nggak terlalu banyak orang Indonesia Supaya bisa upgrade supaya bisa upgrade level bahasa. knowledge di Jepang. Thank you. Dan saat ini Mas Oyong lagi proses belajar bahasa Jepang level N3. Semoga lulus. Amin. Oke. Jadi begitulah. Dan saat ini Mas Oyong ada di area Saitama, teman-teman. Ya, di area Saitama lumayan dekat dengan tempat saya. Jadi tidak tinggal bareng, cuman paling tidak ada di sekitar Saitama dan bisa kita sering ketemu gitu. Kita sudah sangnengkang buri di sini. Sudah 3 tahun nggak ketemu. Padahal sama-sama di Jepang. Pernah ketemu cuman sekali gitu. Dan ini kedua kalinya dan semoga seterusnya polong deh ya. Amin. Oke. Oke. Aduh lah. Marhaban ya Ramadan. Oke. Mau sambil anu cikir. Nges roji. Aslinya di Jepang itu enak. Sama pemerintahannya diperhatiin. Kalau butuh apa-apa satset. Emang bener-bener Jepang is the best. Iya. Yang paling egresah selama berada di Jepang, apa yang sangat egresah kerasa perubahannya sama Mas Oyong? Iya. Dari segi kehidupan. Contohnya. Ya kan kehidupan di Indonesia dengan di Jepang kan beda. Kalau dulu di Indonesia apa ya bedanya sih coba di Jepang ya Pernah berarti di Jepang. iya Pakun tuh jantedu. imun libur pakai tujuan tedu Berarti itu janten. merubahan aja ya apa pengen punya mindset enggak mindset pekerja keras, Iya. mindset enggak minta-minta ke orang. Kamu punya orang tuh cuman minjem besi. Orang minjem tak laku. Jadi tak boleh. Ya paling tidak lah, meskipun tak banyak perubahan, paling tidak sadar bahwa Kita tuh dari tak anu. Dari untuk tak lebese. Kalau di Jepang kan mun tak laku tak lebese. Segala itu. Tapi untungnya di Jepang kerja sama libur itu fair lah. Dalam seminggu libur 2 hari itu masih tobuk. Tobuk. Stay dong tobuk. Oh, jalan tobuk. Jalan tobuk deh. Alaku tobuk. Alaku tobuk. Iya. Don boleh Jepang beda dengan Indonesia. Kalau dulu memang di Indonesia Mas Oyong juga hujan yang namanya gong. Jadi memang sama saya sengaja dibawa ke sini kebungkana langsung. Coba ada nak tobuk ya. Mungkin kita tobuk.
Mungkin kita tahu buka, kita tahu boleh dia. Daripada nak solak sekali tobuk. Tobu gitu. Cedengan Iya, banyak sengkah. dia. Sengkah. Tak kau ke sini. Elda. Ambu dah. Ambu lah. Iya. Setia Mas Kita Uyung tahu karena rasa dan melarat nyari WC. sekali. Itu nyari presenya melarat. Rasa ungkur. Jadi kepada teman-teman segitu janji judi online keongkean Ambu. segera tobat. Apa Dai. pedena kena. Pedena be. Pedena Jepang ria. Apa tadi? Padahal pacingko beda. Pacingko. Judi online. Judi online beda. Offline. Offline online kabeh beda. Sesorba aja kabeh yo. Minuman keras. Oh, Minuman benar. keras banyak dasar. Itu dasar dina bebas dan itu legal. Kecuali narkoba tak ada. Melarat. Benernya beda cuman kayak melarat dan itu juga dilarang juga meskipun di Jepang. Dan ya jiah lah lumayan mun le ke buka apa ya sekali. Mun ki sorbo aja kan ki Marden. Ki Marden. Ki anu neru deh. Ya tak kalau keng tahu nggak ngerti. Ring bini. Mun le kalau Banyak. mun le ke buka apa yang kita ambu ya tak tahu boleh deh. Ya begitulah. Ya begitulah teman-teman. Apa hari. Baca hari inilah Sabila Rocek mau. Ini iling-iling sama orang-orang Jepang, tapi di Jepang itu kita bebas teman-teman. Bebas dalam artian kita tuh di Jepang ya bodo amat. Tak rasanan, tak rasanin gitu teman-teman. Enggak julid. Ya begitulah. Ya yang penting di sini kita tak menyala, tak melanggar aturan. Kemana-mana ya tetap dengan sopan. Masalahnya kayak gini nggak menjadi masalah di sini. Selagi kita tak todus gitu, dan kita mau ngapain todus deh? Oh nggak ada yang kenal gitu. Di sinilah Jepang yang saya suka itu di sini. Di sisi tak ngurus ke orang deh. Tak terlalu banyak mikirin orang, hidup orang. Ya begitulah. Terima kasih sudah mendengarkan apa-apa kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Becian. wabarakatuh. Becian saja.